Sama temen nih, sama temen dari manajemen saya. Saya cukup dekat dengan anak-anak slang, Abdi dengan Rido yang lebih sering main bareng ya. Kita tuh bareng Rido. Ini undangan khusus kan dari Hah? undangan khusus dari Slang. Iya, memang ya. Saya dapat undangan jadi slang kan temen lama ya. Dari album pertama mereka pun saya udah kenal mereka. Bahkan dari zaman vokalisnya belum Kakak, masih Willy, saya sudah kenal mereka. Melihat Pertama kali ya. melihat 40 tahun usia Slang di perjalanan seperti apa sih Mas Oji? Buat saya itu satu yang fenomenal banget ya untuk sebuah band Indonesia, band dari Jakarta, dan satu karir yang panjang dan istimewa yang patut dijadikan inspirasi contoh oleh teman-teman ya band di Indonesia. Bagaimana mereka bisa bertahan dari semua problem yang ada, hadapi semua dengan berani dan tetap punya sikap dalam bermusik. Dengan melihat berbagai macam genre yang berubah-ubah, terus personil yang berganti-ganti, melihatnya gimana? Hah? Melihat genre yang berubah-ubah dari Slang, personil yang berganti-ganti. Kayaknya ya mereka memang pada dasarnya band ya slang dengan genre yang berubah pun tetap mereka punya pakem sendiri yang namanya musik slang. Kadang-kadang kan lagunya dari blues pindah ke reggae, lalu jadi heavy metal, lalu kadang-kadang ada nada yang jazzy juga sedikit-sedikit ya. Tapi semua punya pakem bahwa itu semua ya musiknya slang dengan lirik yang khas, lirik yang ekspresif dan penuh kepedulian sosial. Apa sih yang bisa dicontoh dari Slang sendiri dengan karirnya yang begitu panjang? Kesederhanaan dan sikap bermusiknya, konsistensi dalam itu semua yang membuat mereka bertahan. Paling disuka lagu Slang yang mana nih Mas Oji? Paling ngena gitu di hati Mas Oji. Banyak sih, dulu waktu awal-awal tuh saya suka lagu memang gitu kan. Rambutku memang panjang. Itu asik lagunya. Ini ada lagu Mawar Merah, saya suka. Kemudian yang belakangan tuh rock and roll terus. Ada kenangan mungkin salah satu lagunya mungkin. Saya ikut dalam proses pembuatan album yang ada lagu rock and roll terus tuh, Palolopeang. Oh, Karena saya kerja dengan Steve Lillywhite, produser dari band U2 ya. Terus kita memang ingin mendistribusikan lagu Palolopeang, jadi saya sempat dengar bagaimana proses mixingnya. Tahun berapa itu 90-an kali? Wah, baru 2000 berapa? Mungkin 2017 apa? 2018 saya lupa tanggalnya. Kontribusi juga nggak untuk penggarapan album ini? Kalaupun kontribusi kan yang kemarin-kemarin juga kontribusi kecil lah. Cuman dengerin aja di tempat mixing, bagaimana sih prosesnya. Saya seneng, meskipun sedikit ya perannya. Mas Tapi melihat 40 tahunnya Slang yang dulu sampai sekarang apa sih perbedaan yang dilihat dari Mas Oji sendiri nih? ya, yang saya lihat selain jauh lebih dewasa, juga dalam bermusik, dalam kehidupan keseharian, mereka jauh lebih baik dari waktu-waktu di masa mudanya. Tapi itu satu proses yang bisa dibilang alamiah. Ya, harus dilalui dengan begitu dan juga dengan penuh rasa syukur bahwa mereka tetap Dengan lebih bebas sehat. narkoba juga gitu Mas. Iya. Kayak vegetarian sekarang juga. Sekarang kayaknya nggak ada yang ngerokok juga mereka. Iya, betul. Saya dengar Udah 10 tahun nggak ada yang alkohol atau paling sedikit nggak ada yang ngerokok lagi. Banyak yang maksudnya kebanyakan taat sholat. luar biasa ya. Baiklah, baik banget ya. Mas Once sebenarnya kan 2024 nih, ada nggak sih resolusi dari Mas Once apalagi yang mau digapai dari Mas Once sendiri nih? 2024 saya cuma ingin hidup lebih baik dari tahun 2023 dan lebih lebih memaknai saja apa yang saya lakukan dan lebih menikmati
hari ke hari kehidupan saya. Memaknai 2023 seperti apa sih Mas Once? Hah? 2023? Memaknai 2023-nya seperti apa sih tahun ini? Tahun ini adalah tahun penuh dinamika dan drama dan politik dan keriuhan di sosial media, di TV dan segala macam. Semoga di 2004 kita bisa lebih tenang, dapat pemimpinan yang bisa diandalkan dan semua lebih bersatu ya. Akan berkarya terus nih Mas mungkin di 2024 atau seperti apa? Atau lebih kalem atau lebih... Saya akan terus berkarya, moga-moga di 2024 mungkin, tapi bukan album ya, mungkin single. Berarti udah mempersiapkan mungkin Mas Hah? single di tahun berikutnya, mungkin udah mempersiapkan dari sekarang. Ada, konser, tapi cuma sanggup bikin 1-2 lagu aja. akan liburan nggak Mas? Tahun baruan? Enggak, Liburan tahun baruan? enggak, di Jakarta aja. Saya mau kampanye aja, kan saya lagi nyalek. Pelajaran apa sih yang didapat di tahun ini? Ya, Pelajaran apa yang didapat dari tahun ini nilainya? apa ya? Ya ternyata orang itu macam-macam gitu. Ya. Dan dari berbagai macam orang, ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten. Ada yang pikirannya penuh dengan idealisme, ada yang penuh dengan pragmatisme. Semua itu harus kita lihat sebagai kenyataan yang ada. Dan satu hal yang saya belajar, jika kita punya kemampuan untuk memimpin orang, lakukanlah. Sebab banyak orang yang hidupnya ternyata galau dan nggak tahu mau kemana. Nah di ujung tahun ini perubahan apa sih yang sudah terjadi dalam 1 tahun ini? Nggak? Perubahan yang Mas Once rasakan? Ya saya lebih mengerti permasalahan-permasalahan yang nyata dalam masyarakat. Karena saya ikut dalam proses kampanye untuk pencalegan. Jadi saya lebih ngerti apa sih yang terjadi dalam masyarakat, bukan hanya baca atau bukan hanya lihat di TV atau di sosial media, tapi betul-betul berkunjung bertemu rakyat. Hah? Ya optimis dong. Kalau seberapa ya saya nggak tahu. Ya mungkin Mas greeting tahun baru. Hah? Tahun baru. Greeting gede-gede apa kecil-kecil? Mana? Oh sini. Hai, saya Once Michael. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda semua. Semoga di tahun 2024 kita semua dikaruniai kesehatan, kesuksesan, dan yang penting kebahagiaan. Makasih Mas Once.